Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifana Fahatudina. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Tazkiyah dan saya mengambil jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Saya membuat video ini guna memenuhi ujian tengah semester 5 dengan mata kuliah Manajemen Asuransi Syariah. Baik teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah konsep yang semakin relevan di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan finansial yang sesuai dengan prinsip syariah. Apa sih? Yaitu asuransi syariah. Asuransi syariah tidak hanya menawarkan perlindungan bagi diri dan keluarga, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses berlandaskan prinsip keadilan tolong-menolong dan bebas dari unsur riba serta gharar. Mari kita jelajahi lebih jauh bagaimana asuransi syariah bekerja dan manfaatnya bagi kehidupan kita. Baik teman-teman, sebelum kita membahas lebih dalam apa itu asuransi syariah, saya akan menceritakan asal mula praktik asuransi ini terjadi. Jadi simak baik-baik ya teman-teman. Pada zaman dahulu terdapat kisah menarik tentang seorang pria bernama William Gibbon. Ia tinggal di wilayah yang dekat dengan area wabah penyakit pes, di mana penyakit pes ini adalah penyakit menular yang berbahaya sehingga menyebabkan kematian. Lalu ia merasa bahwa cepat atau lambat wabah tersebut bisa saja sampai ke daerahnya. Oleh karena itu, jika ia terkena dampak wabah tersebut terlebih dahulu daripada keluarganya, ia ingin memastikan kehidupan keluarganya di masa depan dengan meninggalkan sejumlah uang yang cukup sebagai jaminan. Kemudian, William menerima tawaran dari para bangsawan yang bersedia memberikan jaminan tersebut. Namun dengan syarat bahwa ia harus menyetorkan sejumlah uang setiap bulan dan menandatangani perjanjian tertulis. Lalu, dalam perjanjian tersebut, jika William meninggal, uang yang ia simpan akan diberikan kepada keluarganya. Sebaliknya, jika ia bertahan hidup, uang yang dikumpulkan tidak dapat dikembalikan. Inilah kisah asal mula konsep asuransi yang akhirnya mulai dikenal oleh dunia. Yuk kita bahas apa itu asuransi secara umum dulu ya. Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi atau penanggung dengan pemegang polis atau tertanggung yang nantinya pemegang polis akan membayarkan premi per bulannya untuk mendapatkan pertanggungan atas resiko yang tidak diharapkan. Lalu apa sih pengertian dari asuransi syariah? Nah, kalau misalnya tadi di dalam pengertian asuransi itu ada pemegang polis membayarkan sejumlah premi setiap bulannya. Sedangkan di dalam asuransi syariah, dana premi tersebut disebut dengan dana kontribusi. Kenapa? Karena di dalam asuransi syariah mengandung konsep tolong-menolong. Dalam asuransi, kita berbagi resiko dengan orang lain. Oleh karena itu, jika ada peserta yang terkena musibah, ia bisa terbantu oleh dana yang telah dikumpulkan. Lalu, pada asuransi syariah, konsep dasarnya adalah ta'awun atau saling tolong-menolong. Jadi, dana yang diberikan oleh para pemegang polis akan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan keuntungannya dibagi secara adil. Jadi, asuransi syariah tidak hanya tentang perlindungan finansial, tetapi juga nilai kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Jadi teman-teman, asuransi syariah ini diatur oleh Fatwa DSN MUI. DSN telah mengeluarkan beberapa fatwa penting untuk memastikan bahwa asuransi syariah di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satunya adalah Fatwa DSN nomor 21. Dan ada beberapa fatwa-fatwa DSN lainnya. Sejarah asuransi. Sejarah asuransi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pada zaman kuno, di mana konsep asuransi sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Di Mesopotamia, pedagang akan membayar sejumlah uang untuk melindungi diri dari kerugian akibat kehilangan barang dagangan. Yang kedua, asuransi maritim. Pada abad ke-14, asuransi maritim mulai berkembang di Eropa, di mana para pedagang mengasuransikan kapal dan muatan mereka terhadap risiko kerugian di laut. Yang ketiga, ada asuransi jiwa. Asuransi jiwa pertama kali muncul di Inggris pada abad ke-17.
Pada tahun 1662, Nicholas Bourbon mendirikan perusahaan asuransi jiwa pertama. Yang keempat, perkembangan modern. Pada abad ke-19, asuransi mulai berkembang pesat dengan munculnya berbagai jenis produk asuransi, termasuk asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, dan asuransi properti. Prinsip-prinsip asuransi. Yang pertama ada prinsip indemnitas. Apa sih prinsip indemnitas itu? Secara sederhana, prinsip indemnitas adalah prinsip yang memastikan bahwa pihak yang diasuransikan tidak akan mendapatkan keuntungan dari klaim asuransi. Yang artinya, asuransi hanya akan mengembalikan kerugian yang kita alami, tidak lebih dan tidak kurang. Yang kedua ada prinsip utmost good faith atau itikat baik. Prinsip ini berarti bahwa tertanggung wajib memberikan informasi lengkap dan akurat mengenai segala hal yang dapat mempengaruhi risiko yang ditanggung. Lalu, penanggung juga harus transparan mengenai ketentuan, manfaat, serta risiko dari polis asuransi. Yang ketiga ada prinsip insurable interest, yaitu prinsip dalam asuransi yang menurut adanya kepentingan atau nilai yang sah yang dimiliki seorang atas objek atau orang yang diasuransikan. Artinya, tertanggung harus memiliki potensi kerugian finansial atau emosional jika terjadi risiko terhadap objek atau individu tersebut. Tujuan utama dari insurable interest adalah memastikan bahwa asuransi hanya diberikan kepada hak yang benar-benar akan mengalami kerugian jika risiko terjadi, sehingga menghindari cakupan asuransi untuk propaganda atau keuntungan yang tidak sah. Yang keempat ada prinsip subrogasi. Prinsip subrogasi adalah memberikan hak kepada perusahaan asuransi untuk menuntut ganti rugi dari pihak ketiga setelah mereka membayar klaim kepada tertanggung. Jadi, setelah tertanggung menerima pembayaran klaim, hak untuk menuntut pihak yang menyebabkan kerugian beralih ke perusahaan asuransi. Prinsip ini mencegah keuntungan ganda bagi tertanggung dan membantu perusahaan asuransi mengurangi kerugian. Yang kelima ada prinsip proximate cause. Prinsip proximate cause adalah prinsip yang menentukan penyebab utama atau penyebab langsung dari suatu kerugian yang ditanggung dalam asuransi. Prinsip ini membantu perusahaan asuransi menentukan apakah kerugian tersebut disebabkan oleh risiko yang ditanggung dalam polis atau tidak. Berikutnya ada konsep resiko di dalam asuransi. Yang pertama ada resiko murni. Resiko murni adalah resiko yang hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu kerugian atau tidak ada kerugian, misalnya kecelakaan atau kebakaran. Yang kedua ada resiko spekulatif. Resiko yang memiliki kemungkinan keuntungan atau kerugian, misalnya investasi. Yang ketiga ada resiko yang dapat diasuransikan. Maksudnya adalah risiko yang memenuhi kriteria tertentu seperti dapat diukur, dapat diprediksi, dan tidak terlalu besar, sehingga perusahaan asuransi dapat menghitung premi yang sesuai. Regulasi asuransi. Regulasi asuransi adalah seperangkat aturan dan undang-undang yang mengatur industri asuransi untuk melindungi konsumen dan memastikan stabilitas pasar. Yang pertama ada lisensi. Perusahaan asuransi harus mendapatkan lisensi dari otoritas yang berwenang untuk beroperasi. Yang kedua ada kepatuhan. Perusahaan asuransi harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk pengungkapan informasi kepada nasabah. Yang ketiga ada cadangan. Perusahaan asuransi diwajibkan untuk memiliki cadangan yang cukup untuk membayar klaim yang mungkin timbul. Yang keempat ada pengawasan. Asuransi melakukan pengawasan terhadap perusahaan asuransi untuk memastikan bahwa mereka beroperasi secara adil dan transparan. Di dalam asuransi konvensional, dana yang disetorkan setiap bulan disebut dengan premi. Sedangkan di dalam asuransi syariah, dana yang disetorkan setiap bulan oleh para pemegang polis disebut dengan dana kontribusi. Lalu di dalam asuransi konvensional, dana yang masuk setiap bulan di rekening perusahaan dianggap menjadi milik perusahaan. Sedangkan di dalam asuransi syariah, dana yang pemegang polis bayarkan setiap bulan itu disebut dengan dana tabarruk dan bukan dana milik perusahaan, namun merupakan dana milik seluruh peserta asuransi dengan tujuan tolong-menolong. Rekening dana tabarruk dikelola dan disimpan berbeda dengan rekening operasional milik perusahaan.
Di dalam asuransi konvensional, jika salah satu peserta terkena resiko, untuk membayarkan dana tanggungan diambil dari rekening perusahaan asuransi. Sedangkan di dalam asuransi syariah, dana yang digunakan untuk membayarkan tanggungan diambil dari rekening dana tabaruk. Yang artinya, dana yang digunakan untuk membayarkan klaim peserta yang terkena resiko adalah dari peserta lain yang sehat dan tidak terkena resiko. Dalam hal ini terjadi praktik berbagi resiko di antara sesama peserta dengan konsep tolong-menolong. Asuransi jiwa memberikan manfaat atau santunan asuransi kepada peserta atau ahli waris yang didasarkan terhadap terjadinya suatu resiko kecelakaan, cacat, pensiun, usia tua, dan kematian. Contoh dari asuransi kesehatan. Suatu hari, Pak Ahmad perlu dirawat di rumah sakit. Dengan asuransi kesehatan syariah ini, sebagian besar atau bahkan seluruh biaya berobatnya dapat ditemukan sesuai dengan manfaat yang ada di polisnya. Jadi, Pak Ahmad tidak perlu khawatir mengeluarkan banyak biaya secara tiba-tiba. Asuransi kendaraan. Pak Budi memiliki mobil dan beliau mengikuti asuransi kendaraan syariah. Suatu hari mobilnya mengalami kecelakaan dan perlu diperbaiki. Dengan adanya asuransi kendaraan ini, biaya perbaikan mobil Pak Budi bisa ditanggung sebagian atau bahkan seluruhnya sesuai perjanjian yang ada di polis. Asuransi harta benda. Jenis asuransi ini yang memberikan manfaat pembayaran ganti rugi terhadap risiko harta benda seperti kebakaran, pencurian, dan kerusakan akibat cuaca. Klaim adalah permohonan yang diajukan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi atau proses setelah terjadi musibah di mana peserta meminta pembayaran sesuai dengan perjanjian. Underwriting adalah proses penilaian resiko sebelum polis asuransi diterbitkan yang menentukan syarat dan biaya asuransi. Hal ini untuk memastikan bahwa asuransi berjalan dengan adil dan risiko sesuai dengan yang dihadapi peserta. Baik, terima kasih kepada semua yang telah mendengarkan presentasi saya kepada kali ini. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan beberapa kesimpulan dan harapan. Kesimpulan, pertama, asuransi syariah adalah solusi perlindungan yang tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga nilai jangka panjang dan kebersamaan sesuai dengan prinsip Islam. Dengan konsep tabaru atau dana kebajikan, peserta asuransi syariah saling membantu saat salah satu dari mereka tertimpa musibah. Kedua, proses klaim dan underwriting dalam asuransi syariah berperan penting. Klaim memungkinkan peserta yang mengalami musibah mendapatkan ganti rugi sesuai perjanjian dalam polis. Sementara itu, underwriting memastikan keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan resiko. Kedua proses ini mendukung agar asuransi syariah tetap berjalan secara berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua peserta. Yang ketiga, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN memberikan jaminan bahwa seluruh proses dalam asuransi syariah sesuai dengan ketentuan syariah. Ini memberikan keterangan kepada kita bahwa dana yang dikelola adalah dana yang halal, yang terjaga dari unsur riba, gharar, dan maisir. Harapannya, dengan adanya asuransi syariah, masyarakat muslim bisa mendapatkan pilihan perlindungan yang tidak hanya melindungi diri dari segi finansial, tetapi juga sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai Islam. Semoga konsep ini bisa semakin dikenal luas dan dimanfaatkan oleh banyak orang. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya harap penjelasan ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai manfaat asuransi syariah dan pentingnya proses klaim serta underwriting dalam menjalankannya. Jika ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut, saya dengan senang hati akan menjawabnya. Silahkan komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.